Halo semuanya, selamat sore. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan pada kalian mengenai enum dan juga cascade notation. Nah, di sini saya akan berikan contoh supaya lebih memudahkan penjelasannya ya. Di sini saya sudah memiliki satu buah kelas monster yang terkenal itu, yaitu monster Uchoa. Nah, si monster Uchoa ini ceritanya saya ingin berikan status. Jadi di dalam gamenya ada statusnya nih. Statusnya saya buat integer, lalu kalau saya isi 1, itu artinya normal. Jadi nggak kenapa-napa nih. Kalau misalnya 2, berarti dia kena poison atau kena racun. Ya, dia keracunan. Nah, kalau misalnya 3, dia artinya sedang bingung, ya, confused. Lalu di sini saya punya satu buah konstruktor. Statusnya ini defaultnya adalah nilainya 1, yaitu normal. Lalu saya punya satu buah metode yang namanya move. Si move ini isinya yang ngeprint aja ya. Jadi kalau misalnya statusnya normal, ya dia ngeprint Uchoa is moving. Kalau misalnya statusnya 2, dia ngeprintnya Uchoa cannot move, Uchoa is dying, Uchoa needs help. Jadi ini kalau dia keracunan. Nah, kalau misalnya 3 yang confused, dia akan ngeprint Uchoa is spinning, that language is confusing. Nah, ini yang akan dilakukan oleh si Uchoa kalau kita minta dia move. Nah, kalau misalnya dia eat, dia akan ngeprint Uchoa is eating Indomie. Jadi misalnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Monster Uchoa, misalnya M. Nah, misalnya seperti ini. Saya save, saya F5. Dia ada tulisannya ya, Uchoa is moving. Ini karena normal. Sekarang kalau saya mau dianya keracunan, saya tinggal isi. Di sini ya status 2. Di F5. Uchoa cannot move. Uchoa is dying. Uchoa needs help. Ini karena keracunan. Nah, kalau 3. Uchoa is spinning. That language is confusing. Ini kalau dia confused. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Yang pertama ya, kalau misalnya ketika kalian membuat satu buah sistem, ini pilihannya ada banyak. Jadi ceritanya statusnya ada banyak nih. Ada normal, poison, confused, terus blind, dan sebagainya ada banyak banget. Nah, nanti kan lama-lama kalian juga bingung dong. 1 itu apa sih? 2 itu apa sih? 3 itu apa sih? Tidak menutup kemungkinan kalian bakalan bingung. Ini kalau kalian ngerjain sendiri. Kalau ngerjainnya rame-rame, temennya bisa lebih bingung lagi gitu. Ya. Jadi ini tuh tidak representatif kalau kita menggunakan integer untuk menyatakan status. Itu 1. Yang kedua, kalau integer, ini saya bisa isinya jadi sembarangan nih. Misalnya saya isi 4 gitu. Terus di F5. Keluarnya yang is spinning, karena di sininya switch-nya itu dia default. Nah, sebenarnya ini bisa aja dibuat seperti ini nih. Di sininya 3 gitu ya. Terus dia ngeprintnya ini. Gini. Terus defaultnya nggak ngapa-ngapain. Ya bisa aja. Ini kalau saya F5, nggak ngapa-ngapain ya. Bisa seperti ini. Tapi kan tetap aja, ini aneh nih. Kalau kita nggak sengaja memasukkan angkanya bukan antara 1 sampai 3, ini jadi aneh. Nanti teman kita juga yang lihat juga bingung. Ini tuh maksudnya apa? Kok ada 4? Kok ada 5? Seperti itu. Nah, oleh karena itu, dibuatlah yang namanya enum. Enum itu dibuat untuk mewakili pilihan-pilihan seperti ini. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi di sini saya buat namanya itu Uchoa status. Ini pilihannya ada normal, poison, confused. Shift Alt F. Nah, ini kita rubah si integer ini kita ganti jadi Uchoa status. Jadi di sini nanti bukan K1 tapi Uchoa status normal. Ini Uchoa status poison. Ini Uchoa status confused. Yang ini juga jadi normal. Kita ke atas. Nah, di sini jadinya statusnya cuma bisa milih 3 ya, karena tipenya itu adalah Uchoa status. Nggak bisa pilih yang lain, jadi udah pasti pilihannya cuma 3 ini. Nggak mungkin masuk yang lain. Terus, ini juga jadi lebih gampang ya, dilihat tuh. Oh, confused, normal, poison. Jadinya lebih jelas ini tuh statusnya apa. Misalnya saya pasang yang confused ya. Saya F5. Nah, keluar ya, Uchoa is spinning, that language is confusing. Nah, berikutnya saya ingin menunjukkan yang namanya cascade notation. Cascade notation itu digunakan ketika kita memanggil beberapa metode,
terhadap satu buah objek yang sama secara berurutan. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini saya punya perintah, saya buat si M-nya itu monster Ochoa ya, saya bikin monster Ochoa yang baru. Terus setelah itu, di sini saya maunya M.move, lalu berikutnya saya mau M.it. Nah, perintah ini kan semuanya berurutan ya. Memanggil konstruktor, terus memanggil method move, lalu memanggil method it. Dan semuanya ini objeknya sama, yaitu si M. Oleh karena itu, kita bisa nulisnya jadi seperti ini. Ini saya hapus M-nya. Di sini, saya titik-titik. Terus di sini juga sama, saya hapus. Saya ganti titik-titik. Shift Alt F. Nah, jadi seperti ini. Kalau saya jalankan, F5. Nah, jalan ya. Pertama dia buat satu buah objek monster Ochoa. Lalu yang kedua dia langsung jalankan move-nya. Ochoa is spinning, that language is confusing. Lalu setelah itu dia juga memanggil it. Ochoa is eating Indomie. Jadi caranya seperti ini ya. Kalau misalnya ini udah dibuat nih. Terus di sini saya mau print hello world. Nah, di sini kan udah kepotong ya perintahnya. Saya sudah buat objek monster Ochoa, lalu dipotong dengan perintah print. Lalu di sini saya memanggil method move dan it untuk si M. Nah, kalau kayak gini nggak bisa ngelanjut kayak tadi ya. Jadi kita tulis M, lalu dilanjut dengan titik-titik move, baru dilanjut lagi dengan titik-titik it. Seperti ini. Kita F5, sama aja ya. Jadi dia buat dulu monster Ochoa-nya, lalu dia tampilkan hello world. Ini salah nulis ya. Lalu dia menampilkan Ochoa is spinning, that language is confusing. Lalu dia menampilkan Ochoa is eating Indomie. Jadi cara penulisan seperti ini yang disebut yang namanya cascade notation. Sekian video kali ini. Semoga dengan pengetahuan kalian akan enum dan cascade notation, ini dapat mempermudah kalian dalam mengoding di Flutter atau di Dart. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.